hak tanah gitu. Soalnya pakai SHM, SHGB. Halo sahabat properti cantik, sahabat Rikaris dimanapun berada, semoga sehat dan salam sukses serta salam investasi properti Jogja. Sahabat, kali ini saya berjumpa lagi dengan narasumber kita yang kemarin, yaitu Ibu Paye Elvira. Ya. Kali ini, kalau kemarin memang kita penjelasannya terkait apa sih notaris dan PPAT, pengenalan awal, dan yang kedua, pertemuan kedua ini kita akan banyak bertanya tentang yang diperhatikan apa saja ketika membeli tanah gitu. Kita harus, ini kan biasa sahabat semuanya pasti membutuhkan informasi. Informasinya apa ya yang dibutuhkan, berkas-berkasnya ataupun yang diperhatikan dulu nih sebenarnya. Yang diperhatikan sebelum kita membeli tanah lebih lanjut untuk transaksi, kemungkinan seperti itu. Nah, baik sahabat, beliau sudah ada di sebelah kiri saya, nih Ibu Paye Elvira. Jadi kita akan berbicara nih terkait apa saja yang diperhatikan ketika kita membeli tanah. Misalkan yang pertama adalah apakah ada jenis-jenis hak. Kalau berbicara tanah itu pasti kayaknya saya lihat hak tanah gitu. Soalnya pakai SHM, SHGB, SH apa lagi kan gitu. Berarti kan SH itu dari kepanjangan sertifikat hak. Nah, berarti kan itu kan yang dimaksud memang hak ya. Jadi apa saja jenis hak tanah itu? Kalau kita bicara jual-beli secara umum, ada namanya jenis hak atas tanah. Oh, jenis hak atas tanah, bukan jenis hak tanah ya? Soalnya tanah nggak punya hak ya? Ada, tapi itu penjelasannya panjang. Oh, panjang. Hak bangsa, hak wilayah dan segala macam. Tapi secara umum kita bicara jenis hak atas tanah itu ada sesuai UPA, Undang-Undang Agraria itu ada 8. Tapi yang secara umum kita sering temui itu hak milik, hak milik, guna bangunan, hak guna bangunan, hak pakai. hak pakai. Sebenarnya ada hak guna usaha, tapi hak guna usaha itu lebih umum ke pertanian, perkebunan, peternakan. Berarti ada hak milik, hak guna bangunan, hak pakai. Beda antara guna bangunan dengan hak pakai. Beda. Yang membedakan itu nanti kalau jenis dan jangka waktunya. Oh, jenis dan siapa yang boleh memiliki. Berbicaranya seperti orang luar, WNI atau WNA gitu ya. Jadi kalau seandainya kita berbicara tadi kembali yaitu ke SHM, orang nyebutnya sudah SHM belum ya itu. HM itu hak milik ya. Berarti memang itu udah benar-benar tanah ataupun tanah itu milik benar. Iya. Hak milik itu paling disukai karena hak milik itu adalah hak yang terkuat. Ada jangka waktunya, dapat diwariskan secara turun-temurun. Jadi kita udah nggak usah perpanjang lagi. Bedanya kalau memang adakah yang perpanjang lagi? Iya, hak guna bangunan. Oh, hak guna bangunan itu perpanjang ya? Iya. Dan waktunya itu kan berbeda-beda. Saya sering menjumpai itu ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun. Itu berbicaranya dari mana? Karena hak guna bangunan akan dilihat dia berdirinya di atas tanah apa. Berarti kembali lagi ke tanahnya apa gitu ya? Misalkan tanah apa? Ada tanah negara, Tanah ada negara. orang yang kita bisa mohonkan hak pilihnya di sana. Jadi kalau kita perpanjang ada yang perlu izin lagi. Oh gitu. Kalau itu penjagaannya panjang. Penjagaannya panjang ya. Tapi memang kita harus perhatikan bahwasanya kalau SHM oke lah itu memang yang udah kuat, udah secara apa ya, kepemilikan itu sampai ke turun waris ataupun itu udah gampang lah. HGB juga boleh diwariskan. HGB juga bisa diwariskan. Masalahnya kan HGB itu ada jangka waktu. Jangka waktu tadi terkaitnya kembali yaitu ke fungsi tanahnya tadi. Tidak, nanti dari BPN-nya akan keluarkan ada yang 25, ada yang perpanjangan
Oh, yang mengeluarkan BPN-nya. Tapi akan dilihat kondisi tanahnya itu HGB-nya berdiri di atas tanah apa. Tadi ya bilangnya tanah apa gitu ya. Tanah negara atau tanah pemerintah, tanah sultan gitu ya, kalau di sini ada juga ya. Kalau di DIY, di DIY itu ada satu aturan yang berbeda dengan khusus lainnya. Dimana kalau misalnya calon pembeli adalah warga negara Indonesia keturunan, dia hanya boleh memiliki dengan status tanah HGB. Oke. Tetapi apakah itu tidak bisa seutuhnya dimiliki menjadi SHM? Sampai saat ini belum. Belum. Misalkan dapat istri orang WNI asli, gitu bisa nggak? Bisa, asalkan mereka ada perjanjian kawin, jadi harta mereka terpisah. Hartanya terpisah. Tapi kalau mereka menikah tanpa perjanjian kawin, di atas satu harta itu nggak boleh. Nggak boleh. Oh gitu. Memang ya. Soalnya banyak nih WNI keturunan memang banyak yang menginginkan atau kalau di Jogja kok nggak bisa ya jadi SHM gitu pemandangannya. Tapi selama ini sering nggak menjumpai banyak WNI keturunan di Jogja investasi ataupun beli rumah, beli tanah khususnya di Jogja. Ada banyak ya. Mereka ya tetap ikutin aturan. Ikutin aturan ya, tetapi bisa. Ya itu tadi kembali yaitu HGB. Iya, HGB. Gitu. Oke. Ini tadi terkait jenis hak tanah, hak atas tanah, SHM, SHGB, sama hak guna pakai. Hak pakai. Hak pakai tadi apa? Hak pakai itu lebih ke dimiliki oleh WNA. Oh, fokusnya ke WNA. Karena sebenarnya untuk hak milik HGB itu nggak boleh dimiliki WNA. Berarti tingkatannya ada WNI asli. Ya. Habis itu WNI keturunan. Habis itu ada WNA. Ya. Nah, itulah yang tadi membedakan SHM, SHGB sama tadi ya. Itu khusus kita berbicara tanah dulu. Nanti kalau berbicara rumah ada lah ya yang namanya HGB, tapi nanti kita berbicara tanah dulu, yaitu banyak pertanyaan bahwasanya apakah bisa saya memiliki tanah di Jogja dengan KTP yang berbeda. Oke, itu nanti dilihat dari jenis tanahnya, peruntukannya. Ada pekarangan, ada pertanian. Kalau pekarangan kita KTP-nya bebas. Oke, pekarangan. Jadi tadi ada jenis hak tanahnya dulu, jenis hak atas tanah. Yang selanjutnya ini jenis peruntukan tanah. Iya. Nah itu harus diperhatikan dulu ya. Karena kalau pertanian, maka pembelinya itu harus satu kecamatan. Satu kecamatan. Berarti itu misalkan sawah, itu kan itu harus dikelola. Dikelola ya. Apakah bisa juga yang awalnya fisiknya sawah itu bisa jadi bangunan? Bisa. Atau bisa jadi apa ya? Pemukiman gitu. Kita akan cek dulu tahapannya. Tata ruang dulu, kita akan ngecek tanah ini masuk ke wilayah hijau atau bukan hijau. Kalau jadi hijau itu nggak bisa diapa-apain. Karena berarti kan itu udah tata ruangnya itu khusus pertanian sih. Iya. Kecuali dia boleh bukan hijau, kita boleh ajukan. Jadi untuk jawabannya pasti apa enggak belum bisa jawab juga. Belum bisa. Jadi sahabat kalau seandainya menjumpai itu tanah sawah ya, tapi samping-sampingnya ada rumah atau apa, itu belum tentu itu bisa keluar macam yang dibilang adalah IMB nyebutnya ya. Nanti lebih lanjut lagi lah, bisa dibangun bangunan nggak sih gitu. Karena kita kembali lagi yang harus kita cek adalah di tata ruang kota. Pertama kali gitu ya, itu diperhatikan sahabat. Jadi peruntukan tanahnya apa gitu ya. Nah, tadi kan kita udah sampai ke jenis hak atas tanah, yang kedua adalah jenis peruntukannya. Itu yang paling, kalau itu bisa kita lihat memang dari sertifikat itu ya. Nah, di sertifikat itu lagi, apa sih yang perlu diperhatikan selain kita udah melihat di lapangan secara objeknya ya? Objeknya kan tanah gitu ya. Apa lagi? Kalau di sertifikat yang perlu kita lihat adalah subjek pemegang haknya. Itu satu boleh perorangan atau dia badan hukum. Kalau dia perorangan, kita akan lihat lagi apakah dia sudah menikah atau tidak menikah. Terus kemudian apakah dia di bawah umur atau dia sudah dewasa. Ada juga kalau misalkan
apakah dia sudah meninggal atau masih hidup. Contohnya kalau kita berbicara di bawah umur, berarti di bawah 17 tahun gitu. Di bawah 18 tahun. Oh, di bawah 18 tahun itu memang nggak bisa memiliki. Dia bisa memiliki, tapi ketika dia menjual, dia butuh penetapan pengadilan. Oh gitu. Karena dia masih dianggap sebagai anak di bawah umur, belum cakap untuk melakukan perbuatan yang menjual beli. Belum cukup dewasa. Gitu. Jadi dia harus orang tuanya juga tidak boleh sembarang menjual. Jadi untuk menjual itu dia harus meminta penetapan pengadilan. Bahwa alasan untuk menjual untuk demi kepentingan anak, semacam itu. Tapi memang itu jarang ya kalau dijumpai. Jarang tapi ada. Tapi ada gitu. Oke. Kalau yang ketiga tadi kan keempat antara sudah meninggal atau masih hidup ya. Iya. Berarti benar-benar kita lihat di sertifikat tersebut namanya siapa. Iya. Pemegang haknya ya. Iya. Kalau di situ pemegang haknya siapa dan beliau ada di mana mungkin ya. Dan syukur ada data yang kita butuhkan yaitu semacam KTP, KTP, NPWP gitu ya. Kalau dia menikah kita minta akta kawin. Akta kawin lagi ya. Kartu keluarga kalau udah berkeluarga lagi gitu. Itu biasa memang di syaratnya lebih banyak yaitu ke penjual. Iya. Baik. Oke. Berarti kalau seandainya belum balik nama, misalkan sertifikat itu masih pemilik lama, tetapi benarnya udah dimiliki orang lain. Tapi tidak dibalik nama. Tidak dibalik nama. Itu apa bisa terjadi juga? Dulu mungkin sering terjadi ya, tapi sekarang juga mungkin masih ada yang melakukan itu. Tapi secara ketentuan undang-undang, si A menjual ke si B, kemudian ada pembeli C. Secara aturannya itu A harus ke B dulu, habis itu B ke C. Iya. Kalau A ke C, udah melompat. Itu udah namanya lompat. Itu ada pajak yang tidak dibayar. Oh. Itu bisa kena pidana. Berarti kena pidana ya? Dan itu kan semacam kita tidak membayar pajak. Iya. Seperti itu. Oke. Jadi memang banyak banget nih yang kalau seandainya harus kita perhatikan karena mafia tanah pun banyak ya. Sering nggak juga menjumpai misalkan sertifikat tanah palsu atau double atau apa itu? Sampai saat ini sih belum. Mudah-mudahan enggak lah ya. Semoga enggak. Tapi katanya ada. Ada ya. Nah itu sempat dengar juga, apalagi kalau di konon di Jakarta gitu lebih banyak lagi itu sertifikat double sertifikat macam. Boleh minta saran ataupun masukan nih buat sahabat Rikaris, apa sih yang pokok-pokok tadi itu secara singkat itu apa saja yang perlu diperhatikan dalam membeli tanah? Ya pasti pertama objeknya. Oke. Kita harus lihat sertifikat, cek fisik dan kita sesuaikan dengan data di BPN. Di BPN. Terus kemudian subjeknya. Apakah subjeknya ini benar-benar ada kelengkapannya lengkap atau tidak? Gitu. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah kita sebagai calon pembeli, apakah kita memenuhi syarat untuk memiliki tanah itu. Misalkan kalau dia tanah pertanian, ternyata KTP saya di luar kecamatan dia, berarti kan nggak bisa kayak gitu. Terus kemudian kalau untuk tanah tersebut diperlukan izin untuk peralihannya. Kemudian ada juga yang perlu kita perhatikan itu nanti di jenis peralihan yang akan kita pilih, karena kan sebenarnya kalau umum jual beli, tapi kalau ada yang tidak ada transaksi, misalnya orang tua ke anak itu kan ada juga hibah. Jadi itu beberapa hal yang penting. Oke, secara singkat itu. Tapi kalau seandainya memang ada beberapa misalkan sertifikat itu di bank, itu perlakuannya beda lagi nanti. Iya. Kalau sertifikat di bank itu kan otomatis kita nggak bisa pegang asli. Biasanya kita sebagai penggantian pengecekan sertifikat, itu kita mintakan SKPT, surat keterangan pendaftaran tanah ya. Ini tujuannya apa? Supaya kita bisa tahu apakah tanah ini statusnya di BPN itu diblokir atau tidak. Biasa kesalahan itu menjadi diblokir, tanah itu diblokir, itu kenapa? Biasanya karena ada sengketa. Ada sengketa. Iya, ada sengketa, pihak yang mengajukan sengketa atau yang merasa bersengketa dengan pemilik itu atas objek itu, mereka mengajukan surat ke BPN. Biasa disertai dengan putusan pengadilan atau apa itu diblokir. Jadi ada catatan. Begitu ya, berarti syaratnya memang harus diperhatikan betul pada tahapannya tadi, apa komponen-komponen yang memang
itu menjadi aman tidaknya kita membeli tanah tersebut ya. Soalnya saya sering juga menjumpai itu kan banyak orang beli tanah itu rupanya nyesel, loh kok nggak bisa diperuntukkan ini, itu kan banyak juga. Begitu. Terima kasih buat Ibu Elvira. Begitu sahabat, ini mengenai kita apa sih yang diperhatikan saat kita membeli tanah, selain objeknya, subjeknya, dan lain-lainnya tadi ya. Jadi sahabat, kalau seandainya bermanfaat, silakan di-subscribe dulu, habis itu dibunyikan loncengnya, dan ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar apa aja pertanyaannya. Nanti saya akan jawab juga. Maksudnya saya konsultasikan ke beliau, dan bisa jadi kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Begitu. Saya ulangi lagi ya, sahabat, kalau seandainya mau konsultasi bisa deh hubungi 08122 578886. Nanti juga saya bisa komunikasikan kepada beliau, yaitu Ibu Elvira. Begitu sahabat, terima kasih. Sahabat, pertemuan kali ini saya akan berbicara terkait pembelian properti, yaitu rumah. Kalau kemarin kita berbicara secara khusus yaitu tanah ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang rumah. Lebih luas lagi, tetapi benarnya lebih mudah daripada tanah. Terima kasih telah menonton video ini. Dapatkan rumah mewah impianmu bersama Rikaris. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info rumah mewah berikutnya.